Makanya jangan takut kalau menikah terus nggak punya, katanya belum kerja, nggak ada rezeki. Yang penting ada kemauan sebenarnya. Iya benar. Bukan Kalau masalah. rezeki mah ada aja ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, ini saya mau tanya-tanya nih soal profil Pak Haji nih. Saya udah lama ikut Pak Haji nih, pengen tahu nih kiat-kiat biar suksesnya nih. Pengen belajar juga. Nih, kalau Pak Haji umur berapa tahun sih Pak Haji? Baru 63. 63. Ya, 61. Baru Udah 61. lumayan 61 sih ya. tahun. Tapi masih kelihatan muda Pak Haji. Itu mah casingnya doang, Bang. Iya. Casingnya doang kelihatannya. Emang lahiran tahun berapa Pak Haji? Tahun 58 kalau nggak salah mah. Kalau dulu kan saya belum ada akte kelahiran, jadi nggak. Oh. Jadi Nggak tanggal-tanggalnya ditulis nggak ini yang tanggal-tanggalnya ya kurang lebih ya. Kalau kata orang dulu mah barengannya sama si anu begitu. Jadi kurang begitu jelas ya. gitu. Kalau Pak Haji berapa bersaudara Pak Haji? Ada 6, yang pertama meninggal, yang kedua meninggal, yang ke 3, keempat, kelima, ke-6 masih ada. Jadi nggak ada 2, ada tinggal saudara 4, laki-laki 2, perempuan 2. Saya posisi ada di tengah-tengah. Kakak saya perempuan yang masih ada, ya. Kakak laki-laki juga masih ada. Terus saya, terus adik saya perempuan masih tinggal di Lamongan. Yang perempuan di Lamongan, yang sisanya di Tangerang ya? Iya, di Gresik. Di Gresik, Jawa Timur. Jadi udah nyebar lah ya? Udah nyebar. Kalau orang tua masih ada? Orang tua ibu saya tahun 96 kalau nggak salah ibu saya meninggal. Kalau bapak saya dari saya umur 3 tahun. Berarti dari kecil udah yatim piatu ya Pak Haji? Iya, cuman dulu anak yatim kan nggak kayak sekarang. Anak yatim sekarang kaya-kaya, banyak yang nyantunin, banyak yang ngakuin gitu. Ya. Kalau saya mah dulu di kampung, orang ngelihat saya dengan sebelah mata. Ya karena keadaan di kampung juga kali ya, sama gitu. susah Terus juga kayaknya. itu dulu kalau berteman juga, kalau nggak orang kaya nggak punya temen gitu, nggak ditemenin. Jadi kalau anaknya orang nggak punya ya kayak disia-sia, kayak anak tiri gitu. Beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman saya dulu, kalau orang susah ya temennya orang susah gitu. Sama-sama nggak makan ya nggak makan gitu. Yang bisa makan malah ngeledekin, yang anak-anaknya orang kaya itu suka menghina malahan. Tapi dengan kerja keras semuanya bisa ini ya, berubah dengan kerja keras, dengan sabar, mau belajar, tidak takut kotor tangannya, itu insya Allah mudah-mudahan gitu. Satu, tapi jujur. Bisa sekolah Pak Haji waktu itu? Sekolah sampai kelas 3 madrasah. Madrasah itu SD ya kalau sekarang ya tingkatnya SD. Madrasah di Simo, Desa Simo. Desa Simo, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan. Oh, orang Lamongan Pak Haji ya? Saya kelahiran di Lamongan, di Desa Sungai Lebak. Terus itu nyampe lulus Pak Haji? Saya sampai kelas 3 pergi ke Jakarta, belum bisa baca. Saya belajarnya sama koran bekas, sama komik Koping Hu yang silat Cina itu. Itu kelas 3 berarti umuran 9 tahun ya? 10 apa? Ya, umuran sekitar segitu udah nggak sekolah. Terus ngerantau ke Jakarta? Enggak, Bambung dulu di kampung. Oh, Bambung. Bambung di kampung. Bambung itu apa itu? Ya lontang-lantung. Oh, lontang-lantung. Ngikut orang di warung cuci piring, ikut tukang jamu cuci piring gitu. Di warung sembako. Ya. Tapi nggak pernah dapat upah, cuman disuruh kerja doang. Tapi makan dikasih kali ya? Dikasih makan toh, uang jajan juga nggak dikasih. Kalau itu sekolah itu sebenarnya Pak Haji yang nggak mau ngelanjutin apa karena biaya sih Pak Haji? Ibu saya nggak mampu, jadi saya pernah sekolah pakai sarung. Saking malu saya nggak sekolah gitu. Terus gurunya kebetulan nakut-nakutin. Pada saat itu kalau nggak ikut pramuka, itu mau dibawa ke Kecamatan Karanggeneng. Nah itu saya takut, masih kecil. Karena saya takut jadi nggak sekolah. Ibu saya kan nggak mampu beliin seragam gitu. Jadi minder lah ya Pak Haji ya? Minder, akhirnya saya yaitu nemplok sana, nemplok sini.
numpang-numpang makan di rumah orang gitu. Ya alhamdulillah, karena saya jujur, nggak panjang tangan. Ya. Setiap yang saya ikutin tuh menganggap saya Kayak saudara, anak sendiri kayak ya? anak. Ya cuman sayangnya itu, cuman nggak mau nyekolahin saya gitu, cuman dianggap Sebagai ngebantu-bantu pembantu doang, aja gitu. Terus perjalanan ke Jakarta ini ngerantau usia berapa Pak Haji? Waduh, saya nggak inget. Yang jelas saya pergi ke Jakarta belum bisa ngomong bahasa Indonesia. Ngikut siapa sih Pak Haji? Ada yang ngajak Ada yang apa? ngajak dulu kerja di bangunan. Di bangunan dulu ya. Cuman saya juga ditipu juga. Yang ngajak saya karena udah dewasa, udah punya anak 2 atau 3. Dia yang lebih dewasa, jadi gaji saya diambilin sama dia. Dia 2 bulan sekali dia pulang, asal saya beli jalan servis dipinjam dia pulang. Ya. Tapi nggak dibawa lagi ke sini, bilangnya ketinggalan gitu. Sampai 3 tahunan itu ada begitu. Akhirnya. Jadi gaji itu nggak full ke Pak Hajinya ya? Ya saya cuma dikasih makan aja di sini juga. Itu Oh, gajinya kalau alasannya gaji mah dipinjem, dipinjem. tapi nggak pernah dipulangin. Karena saya masih bodoh, ya saya nggak berani. Dan saya juga nggak berani keluar dari kota Tangerang karena saya nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Oh iya. Terus bisa lepas dari situ gimana tuh Pak Haji? Ada kawan Masih satu daerah? satu daerah Iya. nyariin, Oh, ketemu, diajak ke kontrakannya, malah disuruh diongkosin, disuruh pulang, dipatungin berdua. Tapi ada orang lain yang mau menganggap saya saudara, iya. dia yang bikinin lamaran kerja apa begitu, dianggap adiknya. Ya itu saya bisa masuk kerja di pabrik. gitu. Pas bisa kerja di pabrik, ya alhamdulillah belajar mesin. Saya coba-coba jadi teknisi. Iya. Akhirnya bisa jadi teknisi. Pertama operator, jadi teknisi. Itu diajarin aja ya manual ini ya? Otodidak gitu Enggak, dengan kemauan sendiri. Oh, nggak ada yang ngajarin Ya, itu? Justru sama orang kampung saya tadi malah saya nggak boleh tahu mesin. Jadi kalau ada kerusakan dia yang ganti, dia yang ini, ntar dia yang hidupin. Taunya saya suruh jaga tok. Takut saya maju gitu. Tapi setelah saya bisa, saya cari pindah tempat kerja lagi. Emang dulu kerja di pabrik apa Pak Haji? Pabrik baut. Pabrik baut Saya pernah kerja di PT Sumisari dulu di Grogol. Terus pindah di Cibinong. Arsi kan ada kan yang di Tangerang itu? Oh itu Arsi. udah zaman saya udah. Oh belum ada apa ya? Belum ada kayaknya itu baru. Oh, baru-baru ini. Saya terus pindah ke PT Cibinong Indah. Ya. Dari PT Cibinong Indah lari ke Surabaya PT Timur Mega Steel. Pergi lagi ke Sumisari lagi, ke Jakarta lagi. Terus habis dari situ ada orang nyari malam-malam personalia dari Kapuk, dari PT Staruda tuh di warteg warung sebelah pabrik, nyari yang bisa betulin mesin dari Taiwan karena dia beli mesin perusahaan itu nggak ada yang bisa jalanin. Jadi kalau kita udah punya keahlian, orang yang nyari dicari. kita ya. Akhirnya saya malam-malam dianterin situ sama ada orang baik itu yang buka warteg. Ya. Dianterin ke pabrik itu, ditemuin personalia. Akhirnya besoknya saya disuruh dites di Kapuk. Alhamdulillah begitu tes lulus ya dapat makan 3 kali, gaji naik 2 kali lipat. Waktu itu berapa UMR apa sih namanya kalau dulu? 1 hari 1 bulan. 1 bulan berapa? UMR belum berlaku itu waktu itu masih kayaknya. Karyawan atau kontrak belum ada berarti ya? Udah apa belum ya? 9 berapa sih ingat itu? 95 kali ya? Oh iya. 90, tahun 90. Kayaknya udah ada ini 90 belum ya? Belum ada. Tahun 90 saya kontrak, di Kapuk. Di Kapuk, pabrik di Kapuk, PT Staruda kebakaran, saya ditarik ke Curug. Ke perusahaan. Itu jadinya berapa tahun yang di mana? Yang di ini Star apa tadi? Staruda. Iya. Nggak lama di situ kan sekitar 2 tahunan. 2 tahunan Kebakaran saya terus pindah ke Curug. Di Curug diambil lagi sama itu masih orang situ yang buka lagi apa gimana? Join. Oh, Jadi direktur di situ Pak Tony join sama orang Taiwan, Mr. Pai sama Amerika join 3. Saya langsung di sana. Alhamdulillah gaji lumayan, jabatan 500.000, gaji pokok 700, terus masih ada lemburan wajib.
Nah di situ saya Totalannya mulai udah nyusun jutaan tuh. ya berarti ya. Iya. Tuh. Nah, Lumayan gede ya. Jadi saya nggak nyari karena dipanggil dicari-cari sama kerjaan, bukan saya nyari kerjaan. Itu berapa tahun di situ Pak Haji? Ada sekitar 6 tahun. 6 tahun. Iya, 6 tahun jalan. Saya keluar dari tahun 20. Ya, tahun 2000. 2000-an berarti ya. Tahun 2000. Iya, 2000. Belum 2000. Kalau pas kerusuhan 98 Pak Haji udah di Tangerang berarti ya? Udah, kejebak di pabrik, saya nggak bisa pulang 2 hari. Iya. Ya berarti tahun 2000 ya. 2000 saya keluar kerja. Terus abis keluar kerja itu nganggur. Oh, nggak ada yang servis keliling, ya? servis mesin jahit keliling. Itu bisa mesin jahit itu gimana tuh Pak Haji? Kan dari mesin baut, bikin baut ke mesin jahit beda ya? Itulah anehnya. Orang nggak sekolah tapi bisa gitu. Iya, padahal beda ya. Itu pertama benerin mesin jahit punya siapa tuh Pak Haji? Saya punya pacar orang Solo, namanya Winarsi gitu. Terus saya dibeliin mesin karena saya kan dulu kursus jahit, cita-cita kepengin kursus dulu ya, kursus ngejahitnya, tapi kursus menjahit, kursus motor, bukan benerin mesinnya ya. Bukan, jadi kepengin pulang dari sini tuh pengen buka tailor di kampung rencananya ya, karena nggak punya pendidikan kan nggak bisa nggak bisa nyari kerjaan, jadi pengen bikin kerjaan sendiri, tapi ternyata angan-angan itu gagal. Nah saya coba pindah ke Tangerang terus. Karena saya bisa sedikit-sedikit, pertama ya orang minta tolong, saya dibeliin rokok gitu. Lama-lama keterusan, akhirnya dipasang pakai uang gitu. Karena terus disambil. Jadi buka servisan aja gitu ya? Iya, buka servisan kecil-kecilan. Ngerjainnya malam pulang kerja, terus hari Minggu kalau nggak lembur gitu. Ya. Jadi kalau saya kerja, istri saya yang terima, nanti mesin ditanya ini rusaknya apa gitu. Oh, yang siapa? Tadi pacar jadi istri itu ya? Bukan. Bukan lagi. Istri yang ini mah dapat dari Lamongan. Kalau yang itu tadi anak Solo. Oh, yang anak Solo itu istri pertama. Bukan istri pertama. Maksudnya pacar nggak jadi. Pacar nggak jadi. Iya. Terus nikah tahun berapa ya Pak Haji? Tahun berapa? Tahun 80-an kayaknya. Tahun 80. Iya, 80. Berarti 80. Sebelum kerja di Tangerang. Udah dong. Kan kerja 90-an. Oh iya, belum. Iya, belum nikah. Oh, belum nikah. Belum kerja. Oh, belum kerja udah nikah berarti ya? Udah nikah. Allah menciptakan hambanya pasti ada rezekinya gitu. Jadi yang penting mau mencari enggak gitu. Saya sih rezekinya udah ada, cuma jodohnya belum ada nih Pak. Jodohnya belum. Iya, belum ketemu. Tapi udah ada yang calon-calon yang dilihat-lihat gitu, yang diincar gitu. Belum sih. Coba bawa sini fotonya, nanti saya tiup-tiup apa saya lihat-lihat. Bisa gitu. Ya mudah-mudahan. Kalau belum ada yang bikin menarik sih ya. Kalau itu emang jodoh kamu pasti bisa. Pasti gitu. Sekali ngelihat juga bisa ya. Iya. Gitu. Ya, mudah-mudahan aja Pak Haji nih, doain. Tapi kalau Allah menciptakan kamu laki-laki, dia perempuan, nanti pasti bakal jadi pasangannya. Amin. Gitu. Cuman nggak tahu tahun berapa ketemunya gitu. Pasti ada pasangannya. Sabar aja. Jadi sabar, tawakal itu. Jadi ngulik ini saya nih. Loh, iya, kamu harus sabar. Tawakal. Tuh. Ini maaf ya Lur ya, ini obrolan nggak karu-karuan nih, kebetulan malam ini anak buah saya pengen tahu saya. Ini udah lama, ini anak Bogor ngikut saya. Cuman kebetulan ini saya lagi nginep di gunung, lagi di villa ini. Diajak jalan-jalan. Ngobrol melek-melek ini. Iya. Ini nggak ngisi waktu aja ini ya. Ngisi waktu. Jadi ini bukan dibuat-buat, ini spontan. Nah, barangkali ada kata-kata yang kurang sopan atau nyelocong atau ini bukan maksud mengguruin siapa-siapa dan tidak memamerkan apa-apa. Saya juga nggak punya apa-apa, jadi kurang lebihnya minta maaf ya. Ini masih ada pertanyaan nih Pak Haji nih. Apa lagi? Mulai usaha ini ya, kan sekarang punya usaha toko buat peralatan konveksi nih. Nah awalnya itu gimana Pak Haji? Ya itu tadi dari servis tadi. Dari servis tadi. Jadi diajarin sama yang nyervis.
Pak siap ini, jadi tinggal pasang. Jadi setiap saya dapat upah itu saya kumpulin buat belanja. Buat gitu. berarti awalnya cuma Nol, nitip ya berarti ya. Bukan nitip. Jadi nyediain sedia untuk dipasang besok. Untuk dipasang besok. Ini biasanya gitu. sering rusak begitu. Jadi enggak sengaja emang itu enggak sengaja buka toko. Niat buka toko ya. Dan sebesar itu juga saya enggak dapat warisan dari orang tua. Iya. Gitu. Itu murni dari awal bikin toko itu kecil dulu ya berarti. Ya, saya punya rumah kecil, bilik setengah triplek begitu, disangkut-sangkutin di kaca naku, pakai kantong kiloan itu. Oh, dulu berarti masih peralatan doang, belum kebenang, belum plastik. Mesin belum. Itu ya. Setelah makin kemari makin besar, makin asal ada yang nyuruh, punya duit sedikit dibelanjain sedikit. Ya. Jadi saya kerja tadi kan masih punya gaji itu. Itu kalau nggak pulang ke rumah saya gajian langsung pergi ke pasar belanja. Jadi sedikit-sedikit gitu ya. Benar-benar ini ya. Enggak sebenarnya usaha mah ya. Saya untung punya punya istri. Ya. Sangat mendukung dan ya nggak rewel. Terus nggak banyak permintaan. Dia tahu diri, banyak juga berdoa, banyak juga prihatin. Ya kayaknya sih untuk yang cari yang keduanya begitu susah kayaknya. Iya. Nah, harus dijaga ya. Rajin puasa, rajin ibadah, rajin sedekah. Ya. Alhamdulillah istri saya kalau yang berbuat baik tanpa disuruh dia udah tahu. Gitu ya Pak Haji. Sekarang anak udah berapa Pak Haji? Saya anak baru 5 ya. Laki 2, perempuan 3. Oh 3 ya? Perempuannya 3. Yang tahu saya 2 perempuannya. Perempuan 3, laki-laki 2. Laki-laki 2 ya. Cucu saya baru 11. Baru 11 udah banyak itu Pak Haji. Ya. Tapi belum punya uyut kan ya? Belum, baru 11. Baru 11 cucu yang pertama udah mulai bekerja. Kemarin saya kasih motor saya satu yang MX gitu. Belum nikah itu? Belum, baru mau kuliah. Cewek ya itu ya Pak Haji? Cowok. Oh cowok, keren cewek. Ya mudah-mudahan sih pada nurut cucu-cucu saya. Ya amin. Dan bisa mencontoh kakeknya gitu. Walaupun saya nggak pandai di sekolahan, tapi pandai mendidik anak dan cucu gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Amin. Ya bantu doanya. Kamu kan selama ini ngikut saya udah lama. Ya, itu doain saya biar sehat. Ya, biar sehat terus. Biar tetap eksis. Ya. Terus yang pertama kesehatan. Rezeki mah ya udah lancar sih alhamdulillah. Sesuai ya, dengan cita-cita alhamdulillah. Meskipun cita-cita dulu pengen buka tailor gak jadi ya Pak. Gak jadi ya. Sekarang di atas 10 kali lipat dari tailor. Gitu ya. Allah punya rencananya sendiri ya Pak Haji. Jadi kita punya rencana, tetap Allah yang menentukan gitu. Jadi tetap usaha harus wajib berusaha dan berdoa, jangan lupa. Jangan malas-malas berdoa, memohon dengan kejujuran, dengan tulus, ikhlas, mudah-mudahan. Terus yang saya mau tanyain nih, kok sekarang beralih ke YouTube sih? Ini hobi baru atau pengen eksis aja gitu apa gimana nih Pak Haji? Ini mah kan itu apa? Ikut tren aja ngikutin zaman. Saya setiap ada itu pengen waktu kembang kemboja, orang setek kembang kemboja saya ikut. Orang ternak cupang saya ikut. Burung juga ya kayaknya ya. Ternak lobster saya ikut. Ternak kenari saya ikut. Ternak lovebird apalagi. Terus murai kemarin, ternak murai. Alhamdulillah hasil semua ya? Ya, alhamdulillah kemarin jual anakan murai, sempat buat umroh kemarin kan tahun 2000 berapa kemarin? 2018-an, 17. Mudah-mudahan ini lepas lockdown ini kalau Januari dibuka untuk umroh mungkin saya ngajak minta saya ya, doanya dulur-dulur mudah-mudahan bisa berangkat umroh dan sambil membuat film di sana nanti buat mengisi di YouTube. Mudah-mudahan Pak Haji ya. Rencana udah ada. Syukur-syukur bulan depan ini YouTube gaji saya bisa buat pergi ke Arab. Bantu doanya pergi ke tanah suci. Amin. Beribadah dan berusaha.
Mungkin Coba apalagi yang masih ditanya, barangkali masih ada yang ganjelan yang kurang. ini kan anak udah nikah semua nih Pak Haji nih. Rumah juga udah semua. Cita-cita kedepannya apalagi nih Pak Haji? Untuk Saya ingin kedepannya? jadi orang yang baik aja, masih orang benar gitu. Mungkin selama ini masih kurang benar, masih pengen jadi orang benar. Sekarang mah Terus mikirinnya ilmu bukan saya, dunia berarti ya. Udah. ya dunia masih ada, tapi nggak seberapa. nggak dikejar kayak dulu. Yang berarti jelas ya kepingin bermanfaat buat sekeliling saya. Di akhir senja usia saya ini pengen bermanfaat buat anak, cucu, dan sekeliling saya gitu. Baik itu dari doa saya, dari hasil usaha saya, ya mudah-mudahan bisa nanti bisa dimanfaatkan dengan orang sekeliling saya gitu. Kalau untuk kiat-kiatnya nih buat pemula-pemula kayak saya ini apa nih? Pemula apa nih? Pemula YouTube apa pemula mau jadi Pemula orang dewasa gitu? Jadi ya menjalani kehidupan ini Pak Haji. Saya kan masih sebagai gitu. operator nih. Ya. Di ini Pak Haji. Satu, jaga kejujuran. Ya insya Allah Ya, saya jujur Pak Haji. Jujur. Dua, jalanin perintah Allah. Gitu. Ya. Yang 5 waktu jangan tinggalin. Syukur-syukur mau puasa Senin Kemis. Ya. Kalau puasa Senin Kemis punya kelebihan. Ucapannya dijabah, dikabul. Jadi kalau ucapannya dikabul berarti keinginannya kan terjawab. Ya. Begitu. Mudah-mudahan seperti itu. Yang jelas juga mau berusaha memperbaiki diri, memperbaiki ilmu, memperbaiki kehidupan, harus mau belajar. Ya. Baik itu mesin, baik itu elektrik, pokoknya segala apa yang ada di dunia ini boleh pengen tahu supaya kita bisa pegang gitu. Pegang apapun kalau nggak tahu ilmunya nggak bakalan bisa. Megang listrik tanpa tahu itu tes pen nyala apa tidak pasti nggak gagal gitu. Bisa kesetrum malah. Iya gitu. Jadi dukun begitu juga nggak tahu ilmunya harus bisa ilmu ini setan ini takut, bacaan ini takut. Kalau nggak punya itu juga ya nggak bisa jalan juga. Mungkin kalau pinter acting mungkin bisa kali ya Pak Haji. Terus kalau mesin nggak tahu mesin pura-pura jadi bisa. Ya nggak bisa juga, bisa mesin itu lebih parah rusaknya. Jadi kalau ada orang bekerja, dilihatin, dimasukin di otak dan besoknya dipraktekin gitu. Insya Allah mudah-mudahan bisa. Ya cukup sekian kali ya Pak Haji ya. Ya terima kasih. Terima kasih ini saya nih banyak pelajaran hidup Pak Haji. Sama-sama mudah-mudahan ya ada manfaatnya obrolan kita malam hari ini. Buat semua. Karena hari ini kan jauh-jauh dari Tangerang sampai nginep di Bogor nih di atas gunung, mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat baik buat kamu, buat orang lain. Mudah-mudahan kalau ada salah-salah kata. Ya nggak wajar aja kalau anak muda salah sama orang tua itu udah wajar gitu. Asal jangan ngelunjak. Ngelunjak baik dari omongan, baik dari bercandaan, baik dari jadi harus punya perasaan kira-kira. Rasa di diri kita nggak enak ya jangan diucapin, sebelum ucap juga dipikir dulu gitu. Udah cukup sampai sini. Cukup sampai sini dulu lur katanya. Iya nanti insya Allah kesempatan selalu ada. Kapan kamu mau bicara dengan saya selalu siap gitu. Sampai sini dulu lur, ini bercanda-bercanda, omong-omongan yang kurang begitu jelas, mohon dibukakan pintu maaf karena ini juga nggak sengaja dan waktunya mendadak karena anak buah saya ini pengen ngajak ngobrol, pengen terbuka dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, Patar Tem rezeki lancar insyaallah berkah. Udah mati. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih, jangan bosen-bosen.